Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira Karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Makasih. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Senang sekali hari ini Lause Rebecca bertemu dengan adik-adik semua dalam ibadah online Sekolah Minggu GKY Kebayoran Baru. Nah, Lause sudah standby di Zoom ya, ada yang sudah standby di YouTube ya. Terima kasih untuk waktunya yang on time untuk mengikuti Sekolah Minggu. Nah, Lause lihat di sana ada yang duduknya masih nggak rapi tuh. Yuk duduknya yang baik. Ya. Ada yang masih selonjoran. Ayo duduk yang rapi. Iya, oke, thank you. Oh iya ya, ada yang masih makan ya. Ayo sekarang stop dulu makannya. Hanya sebentar kita sekolah minggu. Kita fokus, kita mau memuji Tuhan. Ya. Wah, rupanya ada yang masih pakai piyama baju tidur. Mulai minggu depan, jangan lupa sebelum sekolah minggu dimulai, adik-adik sudah harus siap, mandi, segar, ganti baju yang bagus, duduk yang rapi. Kita mau mengikuti ibadah online. Kenapa mesti rapi ya? Karena Tuhan hadir loh. Bukan hanya sikap kita yang baik saja, tapi memang terutama adalah hati kita. Namun sikap di luar juga penting. Oke adik-adik. Iya, baiklah kita akan mulai memuji Tuhan dengan lagu Adalah Sukacita. Karena Yesus lahir di hati kita, maka kita bersukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus di dalam hatiku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus di dalam hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus di dalam hatiku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus di dalam hatiku. Senang sekali, sungguh Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita bersukacita. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus, Dia rela datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Dia adalah terang dunia dan Dia adalah Raja Damai buat kita. Dia yang membawa kita yang dari kegelapan penuh dengan dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus terang dunia. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Yesus terang dunia. 1, 2, 3. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala.
ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Oke, ayo dengan semangat kita pujikan lagu ini sekali lagi. Yesus terang dunia dan Raja damai bagi kita. Yesus dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang-Mu Tuhan-Mu, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu ini, ya, firman Tuhan ku dengar. Dan setelah itu, Charlene dari kelas Obedience akan memimpin kita dalam doa persiapan firman. Mari kita tenangkan hati kita dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Mari tanam di hatimu. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Engkau sudah memberikan hari yang baru dan indah untuk kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Buat kami mengerti firman-Mu dengan baik. Ajarkan kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Hai adik-adik semuanya. Beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Nah, adik-adik lo semua bertanya kepada kalian semua, apa ya yang membuat hatimu senang ketika menyambut hari Natal? Apakah karena lagu-lagu Natal? Dekorasi Natal yang meriah? Atau karena ada hadiah-hadiah yang sedang dinanti-nanti? Adik-adik, hari Natal merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang Kristen. Hari Natal tentu adik-adik sudah tahu adalah hari kita memperingati kelahiran siapa? Tuhan Yesus Kristus, benar sekali. Adik-adik, di dalam Alkitab, yaitu pada masa perjanjian lama, kelahiran Tuhan Yesus Kristus merupakan kelahiran yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, Nabi Yesaya, di dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya dalam nubuatnya, dia sudah mengatakan bahwa seorang anak akan lahir untuk kita.
Nah, oleh sebab itu Lause mau mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan, yaitu dari Yesaya di dalam perjanjian lama ya. Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Apakah sudah membuka? Kalau sudah membuka Yesaya 9 ayat yang ke-5, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu memang sederhana. Tuhan Yesus lahir dari seorang perempuan biasa yang bertunangan dengan seorang tukang kayu yang biasa. Tuhan Yesus lahir di kandang hewan yang merupakan tempat yang seharusnya bukan seorang bayi dilahirkan di sana. Juga karena tidak ada lagi tempat penginapan. Bayi Tuhan Yesus itu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di mana? Di palungan. Adik-adik tahu palungan itu apa? Palungan itu adalah sebuah tempat menaruh makanan hewan. Palungan yang sangat sederhana. Namun, dialah yang dinanti-nantikan kedatangannya. Dia adalah Raja Damai yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Adik-adik, mengapa dia Raja Damai yang dinanti-nantikan? Lause punya jawabannya. Karena hanya lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, Dia akan membawa keselamatan bagi semua umat manusia yang berdosa. Dan membawa dan memberi kedamaian di dalam diri manusia. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Sang Raja Damai. Kata damai dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Kita sering mendengar shalom ya, kata shalom. Shalom yang berarti damai sejahtera. Nah, oleh karena itu adik-adik, pada saat kelahiran Tuhan Yesus, malaikat menyatakan, dituliskan di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Nah, ini artinya kelahiran Tuhan Yesus menandai dimulainya zaman baru. Zaman di mana Tuhan Yesus datang dan bersedia memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia dan mengulurkan tangannya untuk berdamai, untuk berbaikan dengan manusia. Adik-adik, malaikat menyatakan kabar sukacita itu kepada para gembala. Dan para gembala dipanggil sebagai saksi kelahiran Raja Damai itu, Tuhan Yesus Kristus. Para gembala mereka mengalami didamaikan dengan Allah oleh kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Adik-adik, para gembala mereka selalu dipandang rendah oleh orang-orang. Selalu dihina. Dan mungkin kehadiran mereka dibenci sama orang-orang. Namun para gembala yang dianggap rendah, yang dihina, yang tidak dipandang, justru dipakai oleh Allah menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Di mana mereka dibenci, mereka harus mengasihi dan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang membenci mereka. Mau memaafkan bila ada yang menyakiti mereka. Mempersatukan di mana ada perbedaan. Membawa kegembiraan di mana kesedihan mencekam hidup mereka. Adik-adik yang terkasih, inilah arti Natal sesungguhnya. Kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus lahir, Dia lahir sebagai pembawa damai. Karena Dia adalah Sang Raja Damai.
Tuhan Yesus lahir untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Tuhan dengan manusia yang berdosa. Bahkan memulihkan hubungan yang rusak di antara sesama manusia. Adik-adik, Natal bukan dikenal dengan musik yang riang, pesta yang meriah, baju baru, hadiah-hadiah, itu semua bukanlah hal yang utama, bukan. Dan sesungguhnya tidak ada kemeriahan pada waktu kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Dan di sebuah kandang ternak, bahkan di dalam sebuah palungan. Sesungguhnya hari itu tidak ada kemeriahan apa-apa. Natal sesungguhnya adalah hari kita mengingat ada damai. Ada Tuhan Yesus yang lahir di hati kita, hati semua manusia. Damai dari Tuhan Yesuslah yang sanggup membuat diri kita mengasihi walau kita dibenci. Mengampuni walau kita dilukai. Dan berbuat baik walau tidak ada yang peduli. Adik-adik yang terkasih, jika kita merayakan Natal nanti, tetapi hati kita masih tidak ada damai, yang ada hanya kebencian, yang ada hanya iri hati, maka sesungguhnya kita belum menjadi seperti gembala yang dipakai sebagai alat damai sejahtera Tuhan. Dan bahkan belum menjadi saksi Kristus kepada orang lain. Adik-adik, Lause mau bertanya, apakah di momen menjelang Natal tahun ini, adik-adik sungguh mau Tuhan Yesus lahir di hati adik-adik? Dan apakah adik-adik mau Tuhan Yesus pakai menjadi alat damai sejahtera Tuhan bagi orang lain? Adik-adik yang Lause kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau hati kamu masih dipenuhi oleh kemarahan, mungkin kamu marah sama papa mama karena mereka mungkin mengecewakan kalian. Atau kamu marah sama adik atau kakak kamu. Atau kamu marah dan bermusuhan dengan teman-teman kalian yang telah menyakiti kalian. Mari mulai hari ini, maukah kalian belajar mengampuni mereka dan belajar memaafkan kesalahan mereka? Adik-adik, hari ini Lause mau mengajak kita bersama-sama belajar meneladani Tuhan Yesus Kristus, yaitu Sang Raja Damai itu. Dia yang sudah terlebih dahulu mendamaikan kita orang yang berdosa dengan Allah Bapa, yaitu dengan lahir sebagai juru selamat bagi umat manusia. Bahkan dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Adik-adik yang terkasih, mari bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Lause akan terus menekankan, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi terlebih harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari. Nah, oleh sebab itu hari ini Lause mau mengajak kita membaca ayat Alkitab ini dan sekaligus menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Yaitu dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adik-adik, apakah adik-adik mau menjadi alat damai sejahteranya Tuhan bagi orang lain? Mari kita minta Tuhan tolong kita dan mampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau lahir di dunia ini
Dan hari ini Engkau lahir di hati kami. Engkau lahir sebagai Sang Raja Damai. Engkau hadir memenuhi hati kami. Dan Engkau mau memakai kami anak-anak-Mu menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Baik itu di keluarga, di sekitar teman-teman kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan, jadikan kami saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bersyukur sekali hari ini kita diberikan kesempatan untuk ibadah online dan saatnya kita memberikan persembahan. Caranya adalah kalau ada uang jajan yang papa mama kalian berikan untuk kalian, kalian boleh simpan ke dalam amplop ya, atau kamu masukkan ke dalam celengan kamu. Pada akhir bulan Desember, adik-adik boleh menitip papa mama untuk transferkan uang kalian ke rekening gereja. Atau kalian boleh minta tolong papa mama untuk bawakan persembahan kalian ke gereja. Dan persembahkanlah itu sebagai ucapan syukur kita. Ya, adik-adik, mari lo semua mengajak kita bernyanyi lagu Beri Syukur. Mari kita naikkan pujian ini. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik yang terkasih, ada pengumuman penting. Pada tanggal 12 Desember nanti, yaitu pada Sabtu depan, hari Sabtu depan, jam 4 sore, ya, tanggal 12 Desember, Sabtu, jam 4 sore, papa mama kalian diundang untuk mengikuti acara ini. Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pasutri. Nah, di dalam acara ini adik-adik Lause mengajak kita untuk bergabung bersama. Tuh, lihat tuh, ada apa di situ? Ada games keluarga, artinya papa, mama, dan kalian boleh bermain bersama. Ya, nanti Lause dan beberapa Lause yang lain akan memimpin kita untuk bermain secara virtual. Oke adik-adik, catat harinya tanggal berapa? 12 Desember, hari Sabtu, jam 4 sore. Ayo adik-adik, ajak papa mama untuk ikut acara ini ya. Dan adik-adik juga ikut serta di dalamnya karena kita akan main bersama-sama. Kemudian nanti ada kreativitas yang akan kita kerjakan bersama-sama. Oke adik-adik, Lause tunggu kehadirannya. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita akan breakout room di Zoom ya. Jadi adik-adik bisa bertemu dengan kawan-kawan yang kawan-kawan kalian dan juga dengan Lause-Lause kalian. Oke, kalau begitu Lause tunggu minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya.